Bab 1795. Menggunakan yang palsu menjadi asli. Tapi anehnya patung ini cepat lemah begitu meninggalkan daerah tangan penguasa. Aku sudah tua, jika ingin mencari wilayah rahasia atau penguasa sedikit kesulitan, tapi benda misterius ini aku tidak tahu keadaannya, hanya saja ini bisa dipastikan sebagai harta karun berharga. Pria itu memandang semua orang dan kemudian mengulurkan tangan. Jika ada seseorang yang ditakdirkan untuk mendapatkan benda ini, harganya pastinya mahal, tetapi aku tidak mengetahuinya, jadi aku berencana untuk menjual 500 koin roh emas sebagai ganti modal. Setelah pria itu selesai berbicara, ada beberapa kebisingan di tempat kejadian. Jelas, patung yang dikeluarkan pria itu telah menarik banyak perhatian dan harganya tidak tinggi. Ini adalah awal yang baik untuk pameran dagang ini. Orang ini mendapat sesuatu dari makam Daneng. Erikin juga sedikit penasaran, selama kultivator tidak bisa naik ke alam kultivasi, maka kematiannya hanyalah masalah waktu. Tapi kultivator hebat tidak semuanya berasal dari suatu keluarga atau utusan dari kepala rumah, seperti keluarga Qin, yang memberikan semua yang didapatkan untuk keluarga. Banyak kultivator lebih suka menemukan tempat terpencil dan sunyi, seperti makam seorang kaisar fana, membuka sebuah tempat mati perlahan dan menikmati kedamaian. Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa formasi makam Daneng secara bertahap akan melemah, atau karena beberapa ketidakakuratan, mereka akan terekspos, yang akan menarik para kultivator untuk saling merebut. Bagaimanapun, isi makam-makam Daneng adalah hasil dari seluruh hidupnya. Jika jatuh ke tangannya, maka itu akan menghemat waktu bertahun-tahun, mengambil jalan pintas. Dan kakak ketiganya, Vendikin, sering mencari makam Daneng dan menggali isinya. Menurutnya, menaruh harta karun di makam dan membiarkan berkarat benar-benar terlalu menyia-nyiakan. Dia sedang membantu harta ini untuk mendapatkan kembali kejayaannya. Tapi perkataan pria besar ini yang begitu meyakinkan, tidak tahu dia berbohong atau tidak. Tepat ketika Erikin sedang melamun, banyak kultivator yang sudah menawar. Segera patung itu berubah dari 500 koin roh emas menjadi 1000 koin roh emas. Ini teman seiman, apakah benda ini boleh disentuh? Jika hanya melihat seperti ini, sulit untuk menentukan nilai sebenarnya. Seorang pria tua yang menawar harga bertanya pada saat ini. Ya, teman seiman, sulit bagi kami untuk melihat petunjuk hanya dengan mengandalkan konten yang kamu tunjukkan. Seseorang berkata, kami harus melihat lebih dekat. Pria itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, tampak ragu-ragu. Yah, benda yang ada di tanganku ini telah hilang selama lebih dari setengah tahun dan aku belum menjualnya. Aku ingin menjualnya sesegera mungkin. Tapi aku katakan terlebih dahulu, kamu bisa menyentuhnya, tapi kamu bisa menanamkan Reiki. Kalau tidak, jika rusak, kamu harus membelinya dengan harga 2 kali lipat. Setelah memikirkannya, pria itu berkata dengan serius. Teman seiman, jangan khawatir, aku ini akan menjaminmu. Penatua Zhang juga berkata saat ini. Mereka menyelenggarakan pameran dagang untuk memberikan jaminan semacam ini. Pria itu mengangguk dan meletakkan patung itu di atas mimbar yang sudah diatur. Banyak kultivator yang tertarik juga berdiri dan memeriksa. Erikin tidak bangun, tetapi ketika semua orang tertarik dengan patung itu, dia membuka dark eye dan mata dewa. Meskipun dia tidak datang untuk patung ini, jika hal ini benar-benar menakjubkan, bukan tidak mungkin untuk membelinya untuk bersenang-senang. Dunia di depannya seketika berubah warna, dan banyak kumpulan cahaya dan pola formasi muncul. Erikin tidak tahu apakah gerakan ini akan dilihat oleh para penatua, jadi dia segera memadatkan pikirannya dan memusatkan pandangannya pada patung itu. Dengan bantuan dari teknik 2 mata, matanya melihat sekilas. Ternyata seperti itu. Dengan sapuan sejenak,
senyum muncul di sudut mulut Erikin dan dia menatap pria itu dalam-dalam. Patung perunggu ini benar-benar palsu, tetapi orang ini cukup mampu memalsukan. Erikin tidak tahu bagaimana mendapatkan aura yang jauh dan sunyi itu, tetapi pola di dalam patung itu sangat sederhana, itu adalah formasi. Selama Reiki disuntikkan ke dalamnya, posisi yang sesuai akan bersinar dan memancarkan Reiki. Ini juga yang membuat patung menjadi misterius dan layak diteliti. Sejauh ini, Erikin benar-benar kehilangan minat. Namun, dari kejadian ini juga dapat dilihat bahwa transaksi pribadi semacam ini benar-benar tercampur, dan sulit untuk membedakan antara yang benar dan yang salah. Terlebih lagi, pria itu memiliki Reiki tebal yang mengalir di sekujur tubuhnya dan akan sulit untuk menemukannya bahkan jika dia terbukti salah setelahnya. Pria itu sangat senang ketika dia melihat orang banyak berdiskusi dengan penuh semangat. Tapi tiba-tiba, dia merasakan di dalam patung, jejak garis penyelidikan dipicu, umpan balik datang, dan dia terkejut. Seseorang mengintip ke dalam patung dengan suatu cara. Pria itu dengan cepat menyapu sekeliling, dan matanya yang tidak yakin melewati kerumunan. Namun, setelah melihat-lihat, penghasut itu tidak ditemukan. Tampaknya ada seorang ahli di tempat kejadian, tetapi tidak mengekspos dirinya. Kegembiraan pria itu tiba-tiba turun lebih dari setengahnya. Akhirnya patung ini dibeli oleh pria tua yang dari awal sudah berkata, seharga 2000 koin roh emas, dan melihat gerak-gerik pria itu, seakan telah mendapatkan harta karun. Erikin menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi tidak berniat untuk mengekspos pihak lain. Pertama, dia dan pria itu tidak saling mengenal, jadi tidak ingin menimbulkan masalah tanpa arti. Kedua, formasi dalam patung ini sangat cerdik, selain dengan cara dihancurkan, maka akan sulit untuk dibuktikan. Orang tua ini menghabiskan begitu banyak koin roh, jika kamu menghancurkannya, pria tua itu mungkin akan mengira kamu sakit. Erikin bukan orang jahat dan dia juga tertarik untuk ikut campur terlepas dari urusannya sendiri. Pria itu menerima koin roh, tetapi tidak duduk, justru berkata, semuanya, kali ini, aku juga membutuhkan ramuan detoksifikasi pil dewa untuk mengobati penyakit temanku. Hal ini tidak bisa dihindari. Jika ada teman seiman yang bisa menyediakan atau memperbaikinya, aku bersedia membayar mahal atau menukarnya dengan sesuatu. Erikin tidak bersuara. Hantu pun tahu bahwa pria ini berakting, membuat seakan-akan dia sering pergi ke makam untuk berburu harta karun, atau dia sangat membutuhkan pil mujarab. Melihat semua orang diam, pria itu sedikit kecewa dan hanya bisa duduk. Setelah itu, pria tua yang telah membeli patung itu bangkit dan mengeluarkan beberapa rumput ajaib, yang semuanya berada di peringkat ke-8 dan itu tidak rendah. Pria tua itu tidak memiliki persyaratan lain, hanya koin roh dan harganya lebih murah dari paviliun Jubao. Erikin membeli sebuah rumput ajaib yang berguna, dan rumput ajaib lainnya diambil beberapa kultivator. Kultivator muncul satu demi satu, masing-masing mengeluarkan apa yang ingin mereka jual, dan juga mengajukan segala macam hal yang mereka inginkan. Dan segera setelah berbagai harta dikeluarkan, itu membuka mata Erikin. Benar-benar ada beberapa hal aneh, seperti pilar batu di sekte Guzong. Atau telur binatang yang ditinggalkan oleh binatang roh atau bahkan beberapa biji roh yang tak tahu asal-usulnya. Singkatnya, ada orang yang bangga, ada juga yang frustasi, dan juga ada yang sangat senang bahwa seorang kultivator telah memperdagangkan apa yang mereka butuhkan. Namun ketika seorang kultivator perempuan menjual slip giok rusak, suasana kembali sedikit sensasional. Harga kultivator perempuan ini sangat tinggi, dimulai dengan 5.000 koin roh emas dan tidak ada kultivator yang diizinkan untuk melihatnya. Hanya saja baru tahu bahwa benda ini adalah teknik kultivasi iblis, yang mungkin ada hubungannya dengan gerbang sihir kuno.
Teknik kultivasi iblis, Eric Kin bahkan lebih tak tertarik. Meskipun ada banyak kultivasi iblis, tidak banyak yang mampu membayar harganya. Bersambung.